Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faiz Abab, selaku perwakilan dari kelompok 5 materi 6 dari mata kuliah Manajemen Zakat. Sebelumnya, saya ucapkan yang terhormat, yaitu Bapak Beni sebagai dosen pengampu eh, mata kuliah Manajemen Zakat kelas D3 semester 6. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri dan Maulidia. Pada kesempatan kali ini Mbak Maulidia berhalangan untuk ikut serta dalam mempresentasikan materi ini karena kendala sinyal. Baiklah, langsung saja tidak berlama-lama lagi. Materi yang akan saya sampaikan tentang sejarah pengelolaan dan regulasi zakat di Indonesia. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah pengelolaan zakat di Indonesia bagaimana dan bagaimana regulasi zakat di Indonesia. Oke, langsung saja ke materi yang pertama. Oke, ada dua topik yang akan saya bahas di video kali ini. Yang pertama ada sejarah pengelolaan zakat di Indonesia. Eh, Sejarah ini meliputi 4 fase atau 4 masa yang dimana yang pertama masa kerajaan Islam, masa penjajahan atau kolonialisme, yang ketiga masa awal kemerdekaan, yang keempat masa Orde Baru, dan yang kelima masa reformasi. Mohon maaf, ternyata ada 5 fase atau masa, teman-teman. Topik yang kedua mengenai regulasi zakat di Indonesia yang diatur dalam UU nomor 38 tahun 1999 dan UU nomor 23 tahun 2011. Eh, Sekedar kalimat pengantar, jadi regulasi zakat ini melewati sejarah yang cukup panjang di mana dalam pembuatan regulasinya itu melewati beberapa kisah atau eh, perjalanan yang penuh warna-warni di Indonesia. Dan itu nanti saya akan jelaskan di cerita mengenai sejarah pengelolaan dari masa ke masa di Indonesia. Oke, langsung saja ke topik yang pertama. Yang pertama, jadi masa kerajaan Islam. Jadi pengelolaan zakat di Indonesia ini sudah dilaksanakan sejak pada masa kerajaan Islam ada di Nusantara. Awalnya pengelolaan zakat ini merupakan suatu upeti yang ditransformasikan menjadi zakat, yang dimana pada masa itu para para pemerintah atau pemegang kekuasaan di masa itu menyadari bahwa pelaksanaan atau implementasi dari UPT ini merupakan suatu hal yang salah atau adanya kecacatan karena UPT itu dinilai sebagai merupakan suatu sistem yang tidak memiliki prinsip keadilan dan prinsip yang memiliki visi untuk mensejahterakan masyarakat. Karena UPT ini merupakan suatu eh, penerapan yang dimana sebagai bentuk rakyat itu tunduk terhadap suatu pemerintahan atau kerajaan. Sehingga bukannya malah mm, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, justru pelaksanaan UPT ini malah menyengsarakan masyarakat. Di sini akan saya jelaskan beberapa poin yang sebenarnya sudah saya jelaskan. Yaitu yang pertama awalnya memang pengelolaan zakat ini bermula dari lembaga upeti. Jadi upeti itu kayak berupa pajak, akan tetapi pajak ini diberlakukan untuk masyarakat saja, teman-teman. Di mana masyarakat memberikan suatu eh, apa hartanya kepada pemerintah, begitu. Pelaksanaan upeti ini secara nyata hanya membuat rakyat miskin dan semakin setara dan tenggelam dalam kemiskinan. Seperti yang saya sudah jelaskan ini tadi bahwa upeti ini justru tidak mewujudkan suatu visi pemerintahan yang ideal, di mana pemerintahan yang ideal itu mewujudkan suatu kesejahteraan bagi masyarakat. Namun kebalikannya upeti ini justru malah membuat rakyat semakin sengsara dan tenggelam dalam kemiskinan karena dinilai terlalu memberatkan masyarakat yang memiliki ekonomi ke bawah. Akan tetapi, ketika Islam hadir dengan membawa spirit zakat, dengan membawa ajaran-ajaran dan kewajiban zakat, lembaga upeti ini ditransformasikan atau diubah menjadi suatu zakat yang lebih produktif dan efektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.
Hal itu menjadikan lembaga upeti yang sebelumnya menjadi sumber kezaliman bagi rakyat miskin diubah menjadi sebuah wahana pencipta keadilan bagi seluruh umat. Jadi hadirnya Islam ini mengubah suatu eh, penerapan yang dianggap sebagai suatu hal yang bermasalah atau cacat, teman-teman. Yaitu tadi yang saya bilang upeti tadi. Lalu ada di masa penjajahan kolonialisme atau penjajahan. Pada masa penjajahan, rakyat Indonesia memanfaatkan zakat sebagai sumber dana bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi pemanfaat zakat ini juga ikut berkontribusi dalam meraih kemerdekaan di Indonesia sendiri, teman-teman. Akan tetapi, setelah pemerintah Hindia Belanda mengetahui potensi zakat yang dapat menjadikan roda perekonomian masyarakat, seketika pemerintah Hindia Belanda melarang para petugas keagamaan, pegawai pemerintah, dari kepala desa sampai bupati, termasuk priayi pribumi, untuk tidak ikut serta dalam menghimpun dana mengelola zakat. Hal ini bukan berarti menandakan bahwa Belanda secara langsung melarang seluruh masyarakat Indonesia untuk mengelola zakat. Enggak, teman-teman. Tapi yang dilarang itu suatu peraturan yang diterapkan itu diberlakukan hanya untuk eh, apa golongan-golongan yang memegang jabatan atau memiliki tanggung jawab di pemerintahan. Jadi siapa saja yang berada pada pemerintahan kolonial Belanda itu dilarang untuk ikut serta atau berkontribusi dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Termasuk juga pribumi itu merupakan suatu golongan kelas ke atas yang dilarang Belanda untuk uh, berkontribusi dalam pengelolaan zakat, teman-teman. Nah, hal ini dikarenakan Belanda tahu bahwa zakat ini merupakan potensi yang cukup besar bagi rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Maka dari itu Belanda mencoba menutup akses tersebut. Belanda takut akan potensi zakat ini dapat meraih kemerdekaan Indonesia, yang merupakan suatu hal yang tidak diinginkan Belanda, teman-teman. Lalu yang terakhir, hal itu bukan berarti melarang, yang seperti saya sudah jelaskan tadi, hal itu bukan berarti melarang para masyarakat selain petugas pemerintahan untuk menghimpun dan mengelola zakat. Eh, Seiring berjalannya waktu, pengelolaan zakat dapat berkembang melalui keberadaan berdirinya pesantren, madrasah, dan organisasi civil sosial Islam, zakat, dan sodako masyarakat. Akan tetapi walaupun aksesnya coba ditutup oleh Belanda, qadarullah, dengan takdir Allah, zakat ini juga masih bisa berkembang melalui beberapa ormas dan golongan masyarakat yang uh, notabene memang memiliki latar belakang uh, agama Islam atau pesantren ya teman-teman. Sehingga seiringnya berjalan waktu, pengelolaan zakat ini masih terus dilaksanakan dan berkembang. Oke, masa awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, pengelolaan zakat masih belum diatur oleh pemerintahan, sehingga pengelolaan zakat masih sepenuhnya dilaksanakan oleh para kelompok masyarakat. Pemerintah baru memulai untuk ikut andil dalam pengelolaan zakat pada tahun 1951, di mana pemerintahan melalui Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran nomor A A25 17367 tanggal 8 Desember 1951 tentang pelaksanaan zakat fitrah. Jadi sebenarnya pengolahan zakat ini juga dipicu dari suatu fenomena atau kejadian di mana Presiden Pak Soeharto menjanjikan bahwa potensi zakat ini sudah semestinya dikelola dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu Pak Soeharto menjadikan suatu regulasi atau peraturan perundang-undangan yang dikhususkan untuk mengelola dan mengembangkan zakat yang memiliki potensi yang cukup besar di Indonesia. Jadi karena suatu perkataan di dalam forum publik membuat publik mendorong untuk Pak Soeharto melaksanakan atau merealisasikan suatu regulasi zakat di Indonesia. Sebenarnya sebelumnya memang regulasi di Indonesia ini sudah direncanakan waktu awal kemerdekaan, akan tetapi hal tersebut ditolak oleh golongan-golongan tertentu dengan dalil bahwa suatu pengelolaan zakat itu sudah tidak perlu dimasukkan dalam peraturan perundangan dan cukup dikelola oleh kelompok masyarakat saja. Yang ke berikutnya, pada masa Orde Baru. Pada tahun 1968, di era kepemimpinan Presiden Soeharto, pengelolaan zakat kembali mendapatkan perhatian dari pemerintah serta dibentuklah Badan Amil Zakat, Infak, dan Sodako. Sepertinya saya terlalu melompat atau kelebihan dalam menjelaskan. Jadi ini yang saya maksud tadi merupakan suatu dipicu oleh suatu fenomena di mana
Presiden Soeharto itu mengatakan dalam forum publik akan menerapkan regulasi zakat secara profesional di Indonesia. Pada tahun 1991, dalam upaya meningkatkan pembinaan terhadap basis, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama mengeluarkan keputusan bersama nomor 29 dan 47 tentang pembinaan Badan Amil Zakat Infak Sodako yang diikuti dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 1991 tentang pelaksanaan keputusan bersama tersebut. Jadi sebelumnya memang pelaksanaan regulasi atau realisasi suatu kebijakan untuk mengatur khusus tentang pengelolaan dan pengembangan zakat ini sudah direncanakan oleh eh, menteri siapa gitu, kurang tahu, saya juga lupa teman-teman. Jadi sudah direncanakan, tapi rancangan tersebut ditolak oleh Menteri Keuangan dengan dalil yang sudah saya sebutkan itu tadi, bahwa regulasi zakat itu tidak semestinya dimasukkan dalam suatu rancangan undang-undang dan normanya suatu pengelolaan dan pengembangan zakat itu cukup dilaksanakan oleh masyarakat saja dan pemerintah tidak perlu untuk ikut campur dalam pengelolaan zakat tersebut. Tapi karena itu tadi, karena ada fenomena atau kejadian yang dimana Pak Soeharto menjanjikan bahwa regulasi dan pengelolaan zakat itu sudah semestinya terrealisasi, maka terbentuklah pertama kali yaitu Badan Infak Sodako. Tapi dalam keputusan resmi, yaitu keputusan bersama, itu baru terrealisasi pada tahun 1991. Oke, selanjutnya pada masa reformasi. Pada masa reformasi, tepatnya di tanggal 7 Januari 1999, dilaksanakan Musyawarah Kerja Nasional, satu lembaga penghimpunan apa ini, bentar. Pada masa reformasi, tepatnya di tanggal 7 Januari 1999, dilaksanakan Musyawarah Kerja Nasional, satu lembaga pengelola aziz dan forum zakat yang dibuka oleh Presiden Habibie. Di tahun tersebut juga terbitlah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 99 tentang pengelolaan zakat dikeluarkan oleh pemerintah, kemudian dikeluarkan pula Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Jadi kepemimpinan Presiden Habibie ini membawakan suatu angin segar bagi pengelolaan dan pengembangan zakat di Indonesia, di mana Pak Habibie ini membuka eh, akses mm, untuk mengembangkan atau mengevaluasi bagaimana pelaksanaan zakat dan pengembangan zakat di Indonesia. Dan pada forum itu juga terbitlah atau lahirlah suatu undang-undang yang ditetapkan oleh Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 khusus tentang pelaksanaan zakat dan pengelolaan zakat. Ya, topik yang kedua tentang regulasi zakat. Regulasi zakat memiliki signifikansi sebagai esensial hak dan kebolehan amil dalam mengelola zakat dengan berusaha menjadikan tujuan bernegara dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia UUD RI tahun 1945, yakni mengedepankan kemakmuran dan kemaslahatan umum. Kemudian konstitusi berusaha melaksanakan tujuan bernegara dengan memberi jaminan orang fakir, miskin, dan orang terlantar harus dipelihara dan diperhatikan oleh negara. Jadi regulasi zakat ini merupakan suatu perundang-undangan yang dikhususkan untuk memakmurkan dan mem- membuat menciptakan kemaslahatan umat yang kemudian dijelaskan secara spesifik bahwa negara itu juga memiliki tugas atau tujuan, yaitu memberi jaminan kepada orang fakir, miskin, dan orang terlantar itu untuk diurus, dipelihara, dan diperhatikan oleh negara. Yeah. Ya, yang pertama ada beberapa yang kemudian ada beberapa regulasi zakat yang menjelaskan tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Yang pertama yang sudah saya jelaskan tadi, di era reformasi, yang dimana di masa kepemimpinan B.J. Habibie, yang dimana B.J. Habibie sempat melaksanakan suatu rapat bersama
badan amil di seluruh Indonesia, yang kemudian di pertemuan itu menghasilkan suatu undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berisi 10 bab dan 25 pasal. Lalu ada lagi di tahun 2011 yang dimana disahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 yang terdiri dari 11 bab dan 47 pasal tentang pengelolaan zakat yang disahkan di Jakarta oleh Presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono beserta DPR dan pemerintah. Jadi di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali disahkan kembali suatu undang-undang yang mengatur khusus pengelolaan zakat, teman-teman. Jadi ada mungkin sedikit perubahan atau revisi penyegaran dalam evaluasi yang telah dilakukan selama 12 tahun ke belakang. Ada beberapa perbedaan, teman-teman, dari Undang-Undang nomor 38 tahun 99 dibandingkan dengan Undang-Undang 23 nomor 2011. Yang pertama adalah tentang namanya ya. Kalau di tahun 99 namanya adalah Undang-Undang tentang pengelolaan zakat, sedangkan di tahun 2011 memiliki nama Undang-Undang tentang zakat, infak, dan sedekah. Lebih diperluas dan dikompleksitaskan lagi untuk mengatur segala urusan yang berkaitan dengan penghimpunan dan potensi infak, sodako, dan zakat, teman-teman. Yang kemudian di tahun 99, posisi pemerintah dan masyarakat sejajar dalam pengelolaan zakat. Sedangkan di tahun 2011, posisi pemerintah atau badan zakat pemerintah Basnas lebih tinggi. Lalu masyarakat dibebaskan untuk mengelola zakat. Sedangkan di tahun 2011 hanya masyarakat yang diberi izin yang boleh mengelola zakat. Jadi di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 menjelaskan bahwa sebenarnya pengelolaan zakat ini hanya dilaksanakan oleh pemerintah, teman-teman, dan hanya dilaksanakan oleh masyarakat yang diberi izin oleh badan amil atau pemerintah. Jadi sebenarnya pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga amil atau masjid-masjid yang tidak memiliki izin itu merupakan tindakan yang ilegal, tetapi tidak merupakan suatu budaya bagi masyarakat dalam menghimpun dan mengelola zakat. Jadi mungkin penertibannya agak sulit sehingga itu merupakan hal yang dimaklumi oleh pemerintah. Kemudian pengaturan lembaga amil zakat las hanya dalam 2 pasal, sedangkan pengaturan lembaga amil zakat las hanya dalam 13 pasal. LAS dibentuk oleh masyarakat, sedangkan LAS dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan Islam yang bergerak di bidang dakwah, sosial, dan pendidikan. Aturan lanjutan undang-undang semuanya akan diatur dalam peraturan menteri. Sedangkan di tahun 2011, aturan lanjutan undang-undang sebagian besar akan diatur dalam peraturan pemerintah. Oke, mungkin itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada tanya jawab nanti bisa langsung di forum diskusi atau kelas perkuliahan yang akan dilaksanakan besok di siang hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang stop record dengan